Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok BUMDes Jual Beli. Perkenalkan dari kelompok kami, yang pertama ketua kelompoknya yaitu Rian Adi Saputra, kemudian anggotanya Salita Alza Febri Utami, Siti Fitriana, Sefariko Apriansyah, dan Wahyu Indra Pratama. Di sini kami mengambil atau mendapat data dari BUMDes Jual Beli di Desa Pernek. Nama aplikasi yang kami buat untuk BUMDes ini yaitu Seli BUMDes. Kemudian di Seli BUMDes ini terdapat adalah seperti dashboard, supplier, customer, product, transaction, report, dan user. Di sini kami menggunakan database dari aplikasi Exam BP. Seperti itu. Untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh rekan tim saya. Rekan tim saya yaitu Siti Fitriana. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan proyek aplikasi yang telah saya buat. Di sini saya membuat sebuah aplikasi namanya yaitu Seli BUMDes, atau lebih jelasnya itu penjualan dari sebuah BUMDes. BUMDes itu badan usaha milik desa. Sebelum saya akan menjelaskan teknis pembuatan dari aplikasi ini dan demo aplikasi ini, saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari aplikasi yang telah saya buat ini. Tujuan dari aplikasi Seli BUMDes ini adalah untuk mempermudah sebuah sistem penjualan, karena dengan aplikasi ini sebuah toko akan lebih mudah dalam mengecek ketersediaan barang, total penjualan, dan melihat barang yang masuk dan keluar, serta intinya lebih memudahkan dalam melakukan pendataan suatu barang. Dan manfaat dari aplikasi ini yaitu untuk meningkatkan keuntungan dari sebuah toko atau BUMDes ini, membantu menganalisis proses bisnis yang berjalannya, dan lebih mempersingkat waktu. Intinya lebih efisien lah ketika kita menggunakan aplikasi Seli BUMDes ini. Dan kemudian untuk teknis pembuatan aplikasi Seli BUMDes ini, yang pertama itu saya download terlebih dahulu databasenya, aplikasi databasenya yaitu Exam. Saya telah download aplikasi Exam, kemudian saya download juga frameworknya itu di sini saya menggunakan CI3, kode indikator 3. Terus kemudian saya menggunakan template-nya admin LTE. Semua yang setelah saya download itu saya ekstrak terlebih dahulu, kemudian saya install SMPP-nya. Kemudian di sini saya buka di local disk C. Saya buka di local disk C. Di sini ada langsung ada di sini examnya, sudah ada folder examnya. Kemudian saya buka. Setelah itu di sini ada htdoc. Htdoc ini kemudian kita buka. Nah, di sini ada project saya ini MyPost. Di sini MyPost ini sebenarnya itu adalah yang awalnya itu namanya itu CI-nya ini adalah CI-nya. CI ini kode injektor 3-nya. Kemudian saya ubah namanya, rename menjadi MyPost. Setelah itu, ini juga ada aset. Aset ini adalah bukan folder data 3, tetapi aset ini adalah admin LTE-nya. Ini template-nya di sini. Saya tulis, saya masukkan ke dalam folder MyPost tadi atau kode injektor tadi. Sini aset ini adalah template-nya. Di sini template buka ini lembar kerja di text edit saya. Ini sudah ada semuanya. Di sini ada MyPost, terus application. Application ini ya saya menggunakan ngedit semua shortcut-nya itu di application. Di sini ada di config itu untuk mengkonfigurasinya. Di sini ada autoload, config, routers. Sini. Jadi config ini yang berfungsi untuk mengkonfigurasi sebuah script
yang ada pada text editor saya. Kemudian di sini ada juga controller. Di sini ada out, kategori, dashboardnya. Untuk tampilan dashboard ya, ini kategori ini adalah untuk kategori, menu kategori, terus item, pelanggan, sales, stock, supplier, unit, user. Sini juga ada fungsi helpernya. Sini bisa dilihat teman-teman. Ini fungsi helpernya. Di sini ada function in the currency. Ini yang berfungsi sebagai supaya jadi menjadi currency-nya itu jadinya rupiah gitu. Number format pada nominal pada sebuah penjualannya itu menjadi rupiah, bukan US dollar. Ini semua ada. Ini untuk mengecek function untuk mengecek ini sudah login atau tidak. Kayak di sini. Kalau login dia akan masuk ke dashboard. Ketika dia cek nota, ketika tidak login di sini dia akan kembali ke out dan kembali harus login terlebih dahulu. Situ. Dan di sini juga ada fungsinya. Ini untuk menjalankan modelnya, model user M. Terus di sini ada template-nya teman-teman. Template. Ini template garis besarnya di sini. Kemudian ini model-modelnya. Yang paling banyak digunakan itu adalah pada folder model ini. Di model ini saya ada kategori model seperti ini. Untuk memanggil sebuah database-nya di kategori, ini database-nya. Terus di mana kategorinya? Kategori ID. Seperti ini banyak banget teman-teman semuanya. Public ada item M, sell M, stock M, supplier M saya namakan sini, user, dan masih banyak lagi. Di sini juga ada customer-nya. Di views ini adalah untuk tampilan-tampilannya. Di sini ada customer data. Data ini untuk menampilkan datanya. Customer data ini intinya yang underscore data itu yaitu baik customer, baik kategori, baik item. Kalau underscore data itu untuk menampilkan datanya. Ketika di sini ada juga customer form. Customer underscore form ini adalah untuk menambahkan datanya. Ketika kita tambahkan data pasti ada formulirnya itu ya, formnya itu kayak ini di sini. Script-scriptnya ditaruh di sini semua. Di sini juga tuh ada kategori. Di sini ada folder produk. Dalam folder produk kan ada 3 sub menu. Di sini ada kategori, ada item, dan ada unit. Di sini ada folder lagi. Dalam folder ada folder lagi. Kemudian di sini juga ada supplier. Di sini ada supplier data, supplier form. Kemudian ada transaction. Transaction juga memiliki 3 submenu, yaitu sell, kemudian stock, kemudian user. Kemudian sell, stock, kemudian stock out, stock in dan stock out sini. Dan di user ini ada user data, user form, user form edit, dashboard. Di sini ada template-nya, ada message-nya, dan ada login. Di sini semua teman-teman, semua codingannya di sini. Script-scriptnya ada di lembar kerja ini. Ini saya menggunakan PHP ya teman-teman. Ini pun PHP. Di sini ada template-nya. Template halaman utamanya ini menggunakan di sini. Jadi ada Sally Bumdes, nama judulnya, titelnya itu Sally Bumdes by Siti Fitriana. Teman-teman, di sini ada dashboardnya. Untuk tampilan dashboard, sini toggle navigation-nya. Kemudian di sini kita memiliki 3 tugas. You have 3 tasks di sini, yaitu design some button. Kemudian yang lainnya ini di sini. Sini ada user login-nya, ada profile, username. Dan di sini ada side column-nya,
Ini bisa dilihat ada my navigationnya. Di sini ada dashboard. Ini kayak tampilannya ya, tampilan menunya dashboard. Sini ada supplier, customer, produk dan lain-lainnya di sini semua teman-teman. Oke. Kemudian di sini saya akan mendemo aplikasi yang telah saya buat ini. Jadi demo aplikasinya. Di sini teman-teman masuk ke halaman login ke boardnya dari Bumdes ini. Tapi saya akan menunjukkan kepada semuanya gimana sih cara masuknya gitu, masuk ke aplikasi Sally Bumdes. Di sini saya masuk sebagai admin. Jadi admin ini sudah ada pada database-nya. Ini sudah ada database. Kemudian di sini saya akan mendemo aplikasinya. Di sini aplikasi yang telah saya buat yaitu Sally Bumdes. Di sini saya sudah berada pada halaman dashboardnya ya teman-teman. Di sini saya login sebagai admin di sini. Sini adminnya sudah jelas, sudah ada namanya di sini. Adminnya itu adalah namanya Siti Fitriana dan alamatnya itu Tangerang. Jadi sudah dinamis itu tampilannya. Nah di sini ada online. Di sini ketika saya sedang aktif, menunjukkan bahwa saya ini sedang aktif. Kemudian jadi tidak semua orang bisa masuk pada aplikasi ini karena data-data si usernya ini sudah dimasukkan ke dalam database. Jadi jika memang orang yang tidak ada dalam database datanya masuk ke dalam aplikasi ini, otomatis dia tidak bisa masuk gitu. Otomatis nama dan selalu muncul username dan passwordnya itu salah karena tidak ada dalam database. Nah di sini saya mau login sebagai admin dan ini ada menu user dan setting. Menu user dan setting ini dikhususkan untuk jika yang akses itu, jika yang akses itu adalah kasir atau bendahara atau sekretaris, maka dia tidak bisa melihat adanya menu setting dan user ini. Saya akan coba ya teman-teman. Di sini saya akan coba logout atau sign out. Sini logout kembali login. Sini tadi ada saya sudah ini ada auto login ya teman-teman. Ini ada auto login. Ini ya. Sini ada out ini berfungsi untuk login. Di sini ketika kita login, sini saya akan coba login sebagai kasir. Di sini kasir dan di sini ada passwordnya. Kemudian sign in. Maka muncul slot login kasir. Klik OK. Dan polosnya masuk ke pada desk. Kita lihat di sini menu setting dari sini tidak bisa diakses oleh kasir. Jadi dia tidak bisa diakses oleh orang lain atau kasir. Hanya orang yang berstatusnya sebagai admin, maka dia bisa melihat di sini ada menu setting dan users. Jadi hanya bisa admin saja. Di sini kasir. Dan di sini coba saya akan logout lagi. Di sini saya akan menunjuk ketika bagaimana sih ketika data orang itu yang asal gitu ke aplikasi ini masuk gitu. Saya akan menunjukkan gitu. Saya akan ngasal. Saya ngasal passwordnya pun. Coba saya akan sign in. Kan dan user sesuai dengan yang diinputkan oleh database. Nah, di sini muncul gagal username atau password salah. Langsung kita klik OK. Dan dia akan kembali ke login atau untuk memerintahkan kita untuk login kembali gitu. Jadi tidak bisa masuk ke dashboard. Itu dinamis ya teman-teman. Nah, saya akan login kembali sebagai admin agar bisa saya lebih jelaskan kompleks. Sign in. Baik teman-teman, di sini saya akan memperlihatkan menunya itu ada dashboard, ada supplier, ada customer. Saya lihat ya.
Ada customer, ketika saya klik customer, yang aktif adalah menu customernya. Jadi buttonnya aktif ke customer. Dan ketika saya klik produk, dari produk ini dia memiliki submenu, yaitu kategori, unit, dan item. Coba saya akan klik kategori. Maka yang aktif itu menu produknya, menu produk yang aktif. Kemudian di sini juga ada unit dan ada item. Ini ada unit. Dan di transaction di sini teman-teman ada 3. Pertama itu sell, yang kedua itu stock in, yang ketiga itu stock out. Di sini ada report dan ada users. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari suppliernya ya teman-teman. Kalau dashboard tadi sudah melihat tampilan dashboardnya, yang perlu saya jelaskan, maka saya akan menjelaskan bagian menu itu suppliers. Baik teman-teman, di sini ada supplier. Supplier itu adalah seseorang yang sebagai pemasok barang. Pemasok barangnya itu siapa aja, data pemasok barang. Jadi di sini data suppliernya sudah saya tambahkan. Di sini ada 3. Yang pertama toko A baru, toko B, toko D, dan sebaliknya name, dapur, alamat, description, dan action. Di sini bisa dilihat teman-teman, di sini bisa sudah ada sortingnya ya, dari setiap tabel itu sudah ada sortingnya. Jadi yang lebih mempermudahkan kita dalam mencari data. Jika datanya memang benar-benar banyak gitu kan. Ini bisa saya ascending dan descending. Ini descending dan sini adalah ascending. Semuanya bisa. Kemudian sini juga bisa ada searching untuk mencari kolom pencarian jika memang datanya dari datanya. Jadi untuk mempermudahkan kita lah dalam mencari sebuah data jika memang datanya memang benar-benar banyak. Dan di sini juga ada actionnya, itu ada update dan delete. Update ini adalah untuk mengubah datanya dan delete itu adalah untuk menghapus datanya. Di atas sini ada create. Create itu adalah untuk menambahkan data suppliernya. Jadi untuk menambahkan. Bisa akan mencoba menambahkan data suppliernya. Saya klik create. Di sini formnya itu form add suppliernya itu ada supplier name, phone, address, dan description. Dan di sini teman-teman semua bisa dilihat di sini ada setiap judul itu ada tanda bintang, ada simbol bintang. Simbol bintang ini menunjukkan bahwa kita harus mengisi semua kolom ini, jangan sampai ada yang kosong. Saya coba ngasal ya. Coba toko D deh. Yang B udah, toko D. Saya akan kosongkan. Address saya kosongkan, description saya ini. Coba akan save. Maka di sini akan fill. Jadi semua itu harus diisi. Maka saya harus isi. Saya isi juga. Kemudian saya save. Sebelum saya save, saya akan mencoba tombol resetnya dulu ya teman-teman, berfungsi atau tidak. Di sini ada tombol resetnya. Jadi ketika kita memang ingin menghapus semua data yang akan kita tambahkan, maka kita langsung klik reset aja. Reset, maka akan terhapus semua. Saya akan klik kembali tadi toko D dan nomornya, kemudian addressnya, kemudian descriptionnya. Saya tulis toko bagus, kemudian saya save. Di sini message bahwa itu simpan. Oke, ya. Ini mau saya tersimpan teman-teman, ini ada di kolom 4 toko D. Ini terus di sini hapus data ya, maksudnya data. Saya hapus. Apakah pasti akan muncul apakah Anda yakin ingin menghapus data, untuk meyakinkan gitu. Di sini ketika kita klik cancel, maka dia tidak akan menghapus. Tapi ketika kita klik OK, maka dia akan menghapusnya. Data berhasil dihapus. Kita OK.
maka data berhasil terhapus, teman-teman. Sudah. Di sini juga saya akan mencoba update action update-nya. Di sini saya akan mencoba update. Di sini teman kita ingin mengedit atau mengupdate data supplier, maka di sini sudah sudah muncul data yang awalnya memang sudah kita simpan. Jadi sudah muncul, jadi tinggal kita rubah aja gitu. Tidak kosong di sini. Yang tadi kan kalau tambahkan data supplier kan pasti di sini kosong, tapi ketika edit di sini sudah ada datanya, data awalnya gitu. Tinggal kita edit saja di sini. Tapi ketika kita tidak ingin mengeditnya, maka kita bisa klik back di sini. Sebelumnya ini ada twin yang terdaftar aplikasi ini. Jadi selebih menu dari suatu pelanggan sini sudah kan, yaitu yang pertama itu ada Fajar, yang kedua itu ada Fitri. Di sini ada gender ini saya menggunakan bukan tipe data, tapi tipe datanya itu enum, jadi ada filter R, jadi otomatis ini biarnya cuma laki-laki perempuan. Kemudian di sini ada phone, alamat, dan ada evidence-nya. Di situ ada file, dan saya aku membuat data customer baru. Sini klik create. Di sini muncul customers, yaitu pelanggan, dan ada formnya itu custom name, gender, phone, dan address. Semuanya ini harus diisi, teman-teman. Di sini customer name-nya saya akan tulis Salita, dan saya akan memilih di sini optionnya. Sini ada laki-laki atau perempuan. Saya akan tulis di sini perempuan, pilihnya. Kemudian ada nomornya, kemudian address-nya. Dari sini Sumbawa. Dan kemudian saya save. Masih disimpan. Di sini sudah muncul yang tadi diserta perempuan, saya pilih sini P, dan nomor telepon Sumbawa sudah. Jadi di sini saya akan tombol delete-nya ya, button delete-nya. Di sini saya akan coba delete. Di sini apakah Anda yakin ingin menghapus data? Saya klik OK. Maka tetap klik. Makanya benar sudah terhapus, kan? Di sini kemudian di sini ada produk. Produk ini memiliki beda dengan customer dan supplier. Dia tuh memiliki submenunya. Memiliki submenu yaitu ada 3. Yang pertama itu kategori, unit, dan item. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu submenu dari kategori. Di sini kategori itu adalah kategori barang ya. Kategori barang itu kategorinya sebagai apa gitu. Ini saya sudah membuat ada 3 kategori di sini, dan di sini cuma form inputannya itu yang ditampilkan cuma nama dan action di sini, dan tidak jauh dengan supplier dan customer. Tampilannya seperti ini sama. Jadi saya mengupdate dan delete seperti sama aja. Sini saya akan mencoba update data. Di sini saya akan coba update data dari jilbab. Saya klik update. Ini ada kategori, kita diperintahkan untuk menuliskan nama dari kategorinya. Di sini saya akan menuliskan pakaian, diganti menjadi pakaian wanita. Kemudian saya save. Di sini sudah muncul alert data berhasil disimpan. Ini datanya telah berubah ya teman-teman. Yang tadinya itu adalah jilbab dirubah menjadi pakaian wanita. Seperti ini ada searching, di sini juga ada sorting, sama saja ada preview next. Di sini preview the next ini sebenarnya misalkan ke datanya itu melebihi dari tampung gambar ini, dari layar ini. Jadi ketika memang datanya banyak seperti contoh 10 atau 15, maka tidak akan muat
dia akan ada previews dan next ini berfungsi. Jadi ketika kita klik next maka akan ke data yang selanjutnya, ketika kita klik previews maka akan ke data yang sebelumnya gitu. Setelah itu di sini ada unit, dari sebelum dari produk itu ada unit. Saya akan klik unit. Apa sih unit teman-teman? Itu ada satuan barang. Jadi barang itu kan isinya ada satuan kan, kayak ada kilogram, bisa kayak page, ada bungkus, mungkin ada mili gitu kan, kalau minuman bisa mili gitu kan. Di sini saya baru menambahkan 3 unit, yaitu page dan kilogram dan bungkus di sini. Di sini saya akan mencoba untuk mengupdate data unit. Akan coba data. Jadi saya akan datanya menjadi apa ya? Mili. Saya akan ganti menjadi mili. Berkecil semua, mililiter ya teman-teman. Saya klik save. Jadi form inputannya cuma ada nomor sama name aja. Jadi nomor ini adalah ID-nya, jadi berurutan dia. Ketika emang nomor 1 ini dihapus, maka ke nomor 2 ini akan naik ke atas, jadi nomor 1, yang ketiga itu menjadi nomor 2, seperti ini ID-nya gitu. Nah, itu adalah ID-nya, jadi kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Dan di sini juga ada submenu item. Saya akan buka submenu item. Karena submenu item teman-teman di sini form inputannya itu lebih banyak ya, data formnya itu lebih banyak. Di sini ada atau ID-nya, ada barcode, ada name, ada kategori, ada unit, ada price, ada stock, dan action. Di sini barcode ini tipe datanya itu unik teman-teman. Jadi ketika kita akan tambahkan data lagi, barcode-nya itu sama kayak A001, saya akan tambahkan produk item A001, maka disitu tidak akan bisa menyimpan. Karena apa? Karena barcode-nya sudah dipakai. Jadi setiap item itu memiliki satu barcode. Jadi barcode-nya setiap item itu berbeda-beda kayak gitu. Sini ada kategorinya, kemudian sini ada unitnya apa gitu, kemudian price-nya, dan stok ini teman-teman, ketika kita create produk item, di sini tidak ada form input untuk. Jadi stok ini itu akan berelasi dengan transaction. Di sini ada stock in, jadi stock in dan stock out itu dia akan berelasi ke sini. Jadi ketika tambahkan stock in di sini, maka stok pada item ini akan bertambah gitu. Tapi ketika kita stock out di sini, maka stok yang ada di item ini akan berkurang. Yang tadinya mungkin 55, ketika kita stock out di sini jadi 5, jadi berkurang 5, yaitu jadi 50. Seperti itu. Dia akan menunjukkan coba create produk item. Di sini saya akan create produk item, klik. Di sini ada barcode, ada product name, ada kategori, unit, price, dan image. Di sini teman-teman tidak ada form inputan stok, karena stok pada transaction. Jadi dari transaction akan menginput atau masuk ke dalam item ini. Di sini barcode-nya saya akan menambahkan coba barcode yang A001 tadi yang sudah dipakai kan, produknya apa, dan saya akan pilih kategorinya, unitnya, kemudian price-nya. Dan di sini choose file ini untuk ketika kita ingin mengupload gambar, makanya kan ada bilang choose file. Tapi ketika saya tidak ingin menambahkan gambar, maka di sini teman-teman bisa kita tidak ingin memilih gambar, maka saya save langsung. Saya akan save. Kemudian di sini saya akan mencoba barcode yang lain ya. Coba M02 satu produknya yaitu polos. Saya akan pilih kategorinya, yaitu ini ada opsi relasi dengan kategori yang di produk ini, jadi berelasi gitu.
Jadi kita tinggal memilih aja, ada optionnya ya, bukan ke dalam. Jadi katanya ada di sini ya kan. Terus di sini kategori refresh ya. Maka nanti ya teman-teman, yang tadinya ini adalah jilbab, maka sini berganti menjadi pakaian. Saya sudah ubah. Saya pilih pakaian wanita, pilih unitnya, yaitu saya pilih unitnya bungkus aja. Price-nya itu saya tulis 15.000. Kemudian saya save. Maaf, saya ini masih coba please fill out this file, jadi harus diisi file barcode-nya. Itu M001. Dokumennya jilbab polos. Kemudian saya save. Berhasil ditambahkan, diinputkan. Tapi di sini stoknya masih kosong ya teman-teman, belum dimasukkan ke dalam transaction. Di sini stock in, jadi belum dimasukkan di stock in, maka ini stoknya masih kosong. Kita baru menambahkan itemnya aja, tapi belum stoknya, seperti itu. Di sini sama aja, update sama seperti biasanya, update. Sini delete, sama saja seperti biasanya, seperti tidak jauh beda. Kemudian di sini saya akan menjelaskan transaction di sini. Pada menu transaction saya akan pilih terlebih dahulu stock in. Ini pada stock in. Di sini ada tampilan menu stock in. Di sini ada nomor, barcode, product item, quantity, date, dan action. Di sini barcode ini sudah sih item yang tadi. Sini item kan product item. Sini kan di setiap item itu beda-beda barcode-nya, maka di sini otomatis barcode-nya itu dari produk item ini, seperti itu. Kemudian produk itemnya sini variasi dari sini, kuantitinya ini tambahkan oleh. Kemudian date, tanggalnya tanggal ketika menambahkan data itu tanggal berapa. Jadi otomatis ketika kita ingin menambahkan data pas hari ini, otomatis tanggalnya pun tanggal hari ini gitu, seperti itu. Ini biasa ada detail dan ada delete. Detail itu untuk melihat detail apa sih, detail tinggi data stock in ini. Di sini saya akan mencoba menambahkan stock in-nya. Di sini teman, date-nya sudah otomatis ya, karena ini hari ini tanggal 10 bulan 4 2020, maka otomatis di sini tanggal sekarang. Kemudian di sini sebenarnya ini ada logo mencari search itu, berhubung di sini tidak terbaca di laptop saya, maka di sini hanya ada button warna biru ya teman-teman. Nah, saya klik button ini, button pencarian ini, maka di sini muncul teman-teman data dari produk item. Jadi muncul barcode-nya, nama itemnya, unitnya, stok juga. Di sini kita mendapatkan stok yang masih kosong teman-teman. Di sini ada dua stok, ada dua item yang belum mempunyai stoknya. Di sini saya akan menambahkan jilbab polos. Saya akan select. Nah, kemudian ini sudah terisi ya, sudah terisi otomatis. Nama itemnya itu apa, item unitnya apa, dan inisial stok itu adalah stok awalnya. Stok awal itu berapa? Di sini stok awalnya itu adalah 0. Kemudian saya tulis di sini pulakan. Sini udah ada optionnya teman-teman. Kemudian suppliernya saya tulis stok kode. Kemudian kuantitinya saya akan tambahkan 100. Jadi jumlah stok in yang ditambahkan yaitu 100. Saya klik save. Kemudian di sini sudah tampil data dari stock in-nya. Yang saya tambahkan yaitu 100, ini M001, yaitu pada produk item jilbab polos. Kuantitinya itu adalah 100, tanggalnya, dan ini adalah action-nya. Di sini kita bisa juga untuk menghapus data stock in-nya. Data stock in, ketika kita hapus data stock in di sini, produk item di sini,
yang tadi stoknya awalnya mungkin 100 akan berkurang gitu. Jadi akan berkurang. Saya akan coba hapus data stok in produk item jual polos ini ya, saya hapus. Oke. Data stok hasil ya. Maka saya akan lihat di sini produk itemnya. Oke teman-teman, di sini bisa dilihat ya. Tadi barcode-nya M001, itu jual polos dan kategorinya itu pakai wanita. Di sini yang tadi kita sudah tambahkan 100 karena kita sudah hapus, maka di sini stoknya menjadi 0 kembali. Oke teman-teman, di sini saya akan kembali kepada stock in. Teman-teman, ini saja, mungkin di sini tidak akan menambahkan data. Ini berarti stock out ya teman-teman. Stock out itu adalah barang yang keluar. Barang yang keluar ini bukan keluar karena barang yang, tapi karena barang ini adalah ada kerusakan, mungkin ada expired kayak gitu, jadi menjadi barang baru. Saya tulisnya di sini stock out gitu. Kalau untuk barang keluar yang karena adanya penjualan, maka di sini saya akan tulisnya di sell ini seperti itu. Di sini saya sudah menambahkan data stocknya. Di sini sudah banyak saya tambahkan data stock outnya itu ada teh, ada pasmina pastan, sini 2, sini ada karena rusak dan bisa karena robek di sini. Saya ini akan menambahkan add stock out. Ya teman-teman, di sini pada data add stock out tidak jauh beda dengan data add stock in. Di sini ketika klik tombol pencarian, maka di sini akan menampilkan produk itemnya. Pada produk itemnya ini, di sini saya akan stock out pada data item THD. Di sini THD ada 55 ya stoknya ya. Saya klik, otomatis di sini terisi. Stoknya itu 55 data stok awalnya. Kemudian saya di sini klik apanya di sini? Saya klik kadaluarsa. Saya tulis kadaluarsa keterangannya. Kemudian kuantitinya di sini kan ini stok itu 55, tapi jadi ketika kita akan menambahkan kuantitinya itu tidak boleh lebih dari 55. Kan nggak gimana ya? Nggak bener gitu kan, kalau masa data awalnya ya stok awalnya itu 55, masa yang keluar itu kuantiti stok outnya itu 56. Kita kan coba ya, ketika kita klik 57 atau 56 lebih dari 55, maka dia tidak bisa, maka message bahwa data gitu akan muncul message kuantiti melebihi stok barang, jadi tidak boleh lebih stok barang awalnya gitu. Lalu sini saya akan klik kembali, saya select, kemudian saya akan tulis di sini kadaluarsa, dan kuantitinya saya akan tulis 5. Jadi 55 dikurangi 5 yang keluar karena rusak atau kadaluarsa, jadi 50 ya teman-teman, ingat-ingat 50. Kita klik save. Teman-teman, di sini ada data sudah jelas, di sini sudah masuk bahwa ada data stok atas dari barcode A001 yaitu produk itemnya teh, karena infonya itu karena kadaluarsa dan kuantitinya ada 5 gitu. Kemudian di sini pada produk itemnya pasti akan berubah dia, yang tadinya 55 karena keluar teman-teman, ini harganya dikurangi oleh kadaluarsa seperti. Jadi dari stok out itu adalah mengaruhi pada produk item itu. Jika ada in maka bertambah, maka produknya itu berkurang seperti itu. Dan section ini sub menu yaitu sell. Saya akan klik sell. Custom terbuka, ada
sini customer, toolnya ada Excel. Di sini akan tersedia kan kalau kita menggunakan call MD12 di kecil ya di sininya menu-menunya tidak terlihat di hidden kan gitu. Tapi ketika kita klik di sini akan muncul gitu. Ini ada jualan, sini ada date, sini tanggal yang sekarang. Kemudian di sini ada kasirnya itu saya, itu Siti Fitriana karena ya admin di sini Siti Fitriana. Kemudian dan di sini customernya itu sesuai dengan data yang tadi ya, yang telah saya jelaskan yang tadi. Itu ada 2 customernya, itu ada Fajar dan ada Fitri di sini. Tapi ketika kita tidak mau menambahkan data customer yang memang valid, maka di sini bisa tulis customernya, pilihnya itu umum, jadi tidak ada namanya gitu, jadi umum aja kalau tidak mau. Sini ada barcode-nya, kemudian ada kuantitinya. Barcode ini apa sih, item apa yang mau dibeli gitu kan. Di sini barcode-nya, sini kuantitinya berapa yang mau dibeli. Kemudian ini invoice-nya atau datanya sesuai hari ini. Ini MP, di sini saya tulis MP itu adalah kodenya. Kode itu my post. Sini 2004 maksudnya adalah tanggal 20 bulan 4 bulan tanggal 2000 tahun 2020 maksudnya bulan 4 dan tanggal 10. Jadi ini seperti ini. Dan 0001 ini adalah penjualannya. Penjualan hari ini tuh baru 001 gitu. Tapi ketika sudah hari ini sudah ada 2 atau 3 yang beli gitu, maka sini akan diganti menjadi 0002 dan 0003. Tapi ini data ini akan berubah per harinya gitu. Jadi ketika besok gitu kan, jadi besok kan tahun 2020 bulan 4 tanggal 11, maka dia akan mengulang lagi seperti semula. Jadi mengulang menjadi 001 lagi, tidak menambah dari hari ke hari. Jadi dia lebih validnya atau gimana ya, menghitungnya per hari gitu. Ini ID penjualannya gitu per hari. Dan di sini ketika kita tambahkan produk code-nya ini, kita klik barcode. Ketika ada yang di sini pasti ada satunya apa ini nomor berapa, barcode-nya apa, item yang dibeli itu apa, harganya berapa, kuantitinya berapa yang dibelinya. Di sini ada diskon juga, ada total, dan di sini ada action, bisa action ini. Kemudian ini subtotal, dan di sini diskon juga. Diskon di sini adalah diskon keseluruhan, bukan diskon per item, tapi diskon keseluruhan. Ini ada total semua pembeliannya di sini. Jika memang ada 5 page, dari sini hitung semua 5 page. Kemudian di sini cashnya berapa, uang yang diberikannya, kemudian kembaliannya berapa. Nah, ini kita bisa di sini kasih note-nya bisa mungkin apa aja sini note-nya terserah apa aja. Kemudian kita klik cancel jika memang tidak jadi membeli. Tapi ketika memang dibeli, kita kan klik proses payment atau proses pembayarannya. Ketika kita klik proses pembayaran, maka di sini akan muncul struknya gitu. Di sini yang memunculkannya. Kemudian saya akan kembali ke menu dashboard. Teman-teman, di sini ada menu user. User ini saya sudah cerita di awal bahwa user adalah dari aplikasi ini, yang bisa ini data ini dari user ini hanya orang yang aplikasi ini. Di sini ada admin, ada usernya admin, namanya itu Siti Fitriana. Yang kedua juga nih ada kasir 1, ada sekretaris. Sekretaris ini di sini levelnya adalah kayak admin. Jadi sebagai admin ketika di dalam aplikasi ini, maka akan muncul di sini setting dan user. Muncul menu ini. Tapi sebagai admin levelnya, maka dia tidak bisa mengakses atau melihat menu setting dan menu user di sini. Seperti itu. Kemudian di sini saya akan mencoba membuat data user baru, dan create. Oke teman-teman, di sini ada name, username, password confirmation, alamat, dan level. Di sini namanya itu nama saya tulis ini Ayu. Kemudian username-nya itu sebagai kasir.
kasir 6, terus passwordnya itu saya akan tulis, dan di sini harus ada password confirmationnya, konfirmasi dari password ini. Tapi ketika kita nggak tulis password confirmationnya, tersalah gitu, disalahin ya password confirmationnya, ini saya ngasal. Dan di sini levelnya itu saya akan sebagai admin, levelnya admin, saya save. Mungkin dia akan password tidak sesuai dengan password, jadi harus sesuai dengan password. Dan ini pun semua kolom kalian itu harus diisi karena ada bintangnya di sini. Ketika kita tidak diisi, maka di sini akan muncul tidak boleh kosong seperti itu. Saya akan ulangi kembali di sini passwordnya. Kemudian saya save. Dan data disimpan. Kita klik. Maka teman-teman bisa dilihat di sini ada kasir 6. Di sini baru bisa sudah tulis kasir 6, nggak apa-apa lah. Yang penting username itu nggak sama. Jadi username juga nggak boleh sama, dan name, kalau name masih boleh sama karena beda ya. Namanya nama pasti bisa, pasti nama orang pasti sama kan, ada yang sama. Kecuali level sama username-nya, username itu nggak boleh sama. Sini alamatnya, alamat boleh juga Jakarta sini, dan levelnya juga bisa sama. Dan di sini action saya coba akan menghapus datanya di sini. Atau saya akan sebelum menghapus saya akan mengupdate terlebih dahulu deh. Saya akan mengupdate data dari yang ID nomor 6 ini, kasir nomor 6. Saya klik update. Nah, teman-teman, ini ada muncul di password ini, biarkan kosong jika tidak ingin mengganti. Jadi ketika kita tidak ingin mengganti password kita, maka ya udah tulis aja kosong, jangan diisi gitu. Jangan diisi jika tidak ingin mengganti. Otomatis pada password confirmation pun tidak boleh diisi gitu. Dan di sini namanya udah otomatis tertulis karena tadi sudah tertulis ya. Saya akan ganti namanya menjadi Ningsih, dan kasirnya kasir 2. Dan sini alamatnya saya akan ganti Sumbawa. Kemudian levelnya tadinya jadi admin, saya akan ubah menjadi kasir. Oke, sini saya akan klik save. Ke berlimpan. Ya teman-teman, di sini data kasir 2 ini atas nama Ningsih, alamat Sumbawa, dan levelnya itu sebagai kasir bisa diupdate dan seperti ini. Mungkin coki pas lewat ini, intinya saya membuat peringatan remove CI 3, dan templatenya itu admin LTE, kalau nggak salah versinya 2.4. Kemudian di sini saya pakai database-nya itu MyPost dan PHP MyAdmin. Saya menggunakan Apache dan MySQL. Jadi inilah aplikasi yang telah saya buat, dan aplikasi ini belum terlalu sempurna karena masih dalam tahap pengembangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.